Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh sahabat tani ketika tanaman padinya itu terkena penyakit asem-aseman. Salah satunya, pertama, sahabat tani tidak boleh memupuk. Jadi dalam waktu tanaman padinya itu terserang penyakit asem-aseman, jangan sekali-sekali memupuk, apalagi memupuk menggunakan urea. Itu jangan. Karena yang namanya tanaman padi yang kena asam-asaman itu sebenarnya pertama itu tanah dalam keadaan asam, sehingga kalau dipupuk menggunakan urea maka tanah itu akan semakin asam dan itu akan menjadi memperparah penyakit asam-asaman yang sahabat tani dilakukan. Terus yang kedua, sahabat tani tidak boleh menyiangi tanaman padi. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tanaman padi yang kena asam-asaman itu sebenarnya ada gangguan pada perakaran. Tidak sama seperti tanaman padi yang sehat. Apalagi sahabat tani misalnya menggunakan herbisida untuk tanaman padi yang kena asam-asaman, itu juga jangan. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika akar itu tidak sehat, lalu kita spray menggunakan herbisida, walaupun menggunakan herbisida selektif, tentunya itu sedikit akan mempengaruhi dari perkembangan dari akar tersebut. Yang ketiga, tidak boleh pengairannya itu terlalu banyak. Usahakan tanaman padi yang terkena asam-asaman itu pengairannya cukup sedikit saja, yang penting ada, tidak terlalu kering. Lalu apa saja yang dianjurkan untuk sahabat-sahabat tani yang padinya terkena penyakit asam-asaman? Pertama, sahabat tani itu ada penaburan kapur, biar tanah yang asam itu bisa netral, karena yang namanya penyakit asam-asaman itu diakibatkan oleh adanya keasaman tanah. Sehingga dianjurkan untuk penaburan kapur bangunan ataupun menggunakan dolomit, itu dipersilahkan, bahkan dianjurkan. Nomor dua, sahabat tani dianjurkan untuk nyepre FUKA, fungisida kapur gamping. Kenapa dianjurkan seperti itu? Sama seperti yang tadi, FUKA itu merupakan ramuan yang terbuat dari kapur gamping yang dipadukan dengan jeruk yang merupakan mengandung asam sitrat, yang mana asam sitrat tersebut membantu mempercepat penyerapan kapur terhadap tanaman. Lalu misalnya sahabat tani menyepre menggunakan POC, itu malah dianjurkan. Kenapa? Karena jenis-jenis POC itu merupakan kumpulan dari beberapa mikroorganisme. Misalnya sahabat tani itu sangat dianjurkan sekali ketika tanaman padinya terkena asam-asaman, itu sering-seringlah dispray menggunakan PGPR. Kenapa seperti itu? Karena di dalam PGPR itu banyak mengandung mikroorganisme seperti Rhizobium, yang mana itu sangat membantu sekali dalam perakaran. Bahkan akar-akar yang kurang sehat karena adanya penyakit tersebut, maka akan ada regenerasi akar karena selalu dispray menggunakan PGPR. Untuk anjuran selanjutnya, misalnya sahabat tani mempunyai jakaba,
itu sangat dianjurkan sekali dicepri menggunakan jakaba. Kenapa? Karena di dalam jakaba itu ada jamur yang menguntungkan, sehingga dia akan menekan dari perkembangan dari jamur yang merugikan. Seperti jamur yang merusak perakaran itu juga akan ditekan oleh adanya jakaba. Bahkan di dalam jakaba tersebut ada kandungan-kandungan unsur hara yang sangat lengkap sekali. Selain itu, jakaba itu pH-nya lebih netral, sehingga cocok sekali ketika jakaba sering-sering dilakukan disprekan pada tanaman padi yang kena asam-asaman, maka pH-nya itu akan berangsur-angsur naik ke titik normal, sehingga yang namanya asam-asaman itu cepat terselesaikan atau cepat disembuhkan. Atau misalnya sahabat tani tidak mempunyai jakaba, bisa menggunakan POC yang lain, seperti misalnya menggunakan ekoenzim ataupun POC yang lainnya. Silahkan kalau soal masalah POC ataupun agensi hayati itu sangat dianjurkan sekali untuk disprekan pada tanaman padi yang kena asam-asaman. Sebenarnya, kalau kita bicara penyakit asam-asaman pada tanaman padi, cara penyembuhannya itu sangatlah gampang sekali, terutama bisa langsung tanah itu dikeringkan. Jadi tanaman padi yang kena asam-asaman, tanpa diobat pun, tanpa ditabur apapun, hanya mengeringkan tanah, itu bisa sembuh. Cuma konsekuensinya ketika tanaman padi yang dikeringkan, katakanlah tanahnya di lokasi dataran tinggi, maka untuk pengairan selanjutnya itu akan lama sekali. Bahkan misalnya sahabat tani menggunakan sumur bor, itu akan boros sekali untuk pengairan. Terkecuali tanahnya masuk lokasi tanah dataran rendah yang selalu becek, itu boleh sekali langsung dikeringkan saja, maka tanaman padi yang kena asam-asaman itu cepat sembuh. Akan tetapi bagi tanah yang dataran tinggi, apalagi menggunakan pengairannya ini menggunakan sumur bor, maka untuk mengembalikan tanah ke becek pada semula itu sulit sekali, dan nanti ketika sembuh itu akan terjadi antara tanaman yang normal itu tinggi, sedangkan yang kena asam-asaman itu akan kerdil. Itu yang akan terjadi. Makanya saya anjurkan bagi sahabat-sahabat tani, ketika tanaman padinya terserang oleh asam-asaman, sebaiknya dilakukan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada penaburan kapur, ada penyepraian fuka, bahkan POC juga diperbolehkan atau dianjurkan, sehingga kalau sudah sembuh nantinya, itu tanaman yang kerdil karena asam-asaman itu akan bisa menyamai tanaman yang normal, sehingga nanti ketika panennya itu tanaman akan merata. Dengan catatan, tanah itu tidak boleh dikeringkan dan selalu digenangi air agar nanti ketika sembuh tanaman akan rata. Berbeda dengan konsep menyembuhkan dengan cara mengeringkan tanah. Nah, sahabat tani, cukup sekian dulu dari kami.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.